A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Bayyinah ayat terakhir. Innallazina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sangat banyak ayat yang menyebut amanu wa amilu solihat. Ratusan mungkin di ayat Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu beriman dengan imannya yang sesungguhnya, iman yang sesungguhnya yang hakiki. Itu iman yang sebenar-benarnya itu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Itu yang disebut beriman pun sudah ada di dalamnya ya amal soleh, karena imannya sendiri adalah amal. Nah, orang-orang yang demikian ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau nggak salah ini mengulang ya, yang beriman gitu. Yang diimaninya apa? Yang diimaninya itu adalah agama Islam. Beriman itu kan artinya percaya. Percaya itunya, beriman itu artinya percaya. Yang dipercaya atau yang diyakininya itu apa? Ajaran Islam. Nah, orang-orang yang menolak, mengingkari, tidak mau menerima ajaran Islam atau agama Islam, Allah menyebutnya orang-orang yang kufur, orang kafir, yang menolak, yang mengingkari. Nah, yang ditolak dan diingkarinya itu adalah agama Islam. Adapun beriman kepada Allah, malaikat itu rukun Islam. Itu kemarin ya yang dijelaskannya. Rukun Islam itu artinya pondasi dari rukun Islam, rukun iman. Rukun iman ada 6, itu pondasi dari yang namanya iman. Kalau yang diimani seluruhnya itu adalah agama Islam. Yang mengimani agama atau mengimani agama Islam, mengimani ajaran Islam itu pondasinya ada 6. Yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Nah, itunya rukun iman. Nah, beramal soleh ya tentulah ya beramal soleh. Imannya sendiri, percayanya sendiri itu adalah amal yang oleh Allah diberi pahala. Jadi orang-orang yang beriman itu dengan berimannya sendiri itu sudah dapat pahala. Nah, tapi tidak cukup kan hanya beriman, mempercayai, meyakini. Makanya di sini digabung dengan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Yang diimaninya ajaran Islam dan iman yang hakiki pun yaitu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan atau dengan jasad, amal jasad gitu ya. Karena imannya sendiri itu amal ruh. Kalau amal soleh yang dimaksud di sini amal jasad. Nah, ayat ini menyebutkan mereka itu sebaik-baik makhluk, yaitu sebaik-baik
makhluk ketika di dunia dan di akhirat. Ya, orang yang beriman itu sebaik-baik makhluk itu baik ketika di dunia, demikian juga nanti setelah di akhirat. Bahkan yang terbaik di antara yang terbaik itu oleh Allah akan diberi surga yang paling tingginya, yaitu surga Firdaus. Bahkan ada yang Allah tetapkan di antara manusia terbaik itu ada yang masuk surganya tanpa hisab. Ya, masuk surganya tanpa hisab itu artinya tanpa proses pengadilan. Jadi hisab itu diadili oleh Allah. Ya, karena kan di hisab itu semua amal itu kan diperiksa, ditanya. Ya di pengadilan lah. Ya diadili itu oleh Allah. Nah, ada yang masuk surga tanpa pengadilan di akhiratnya ketika dihisab tanpa melalui proses tersebut. Kalau orang kafir justru sebaliknya, mereka itu masuk neraka tanpa hisab, tanpa proses pengadilan juga sama, berarti orang-orang kafir itu masuk neraka tanpa proses pengadilan, tidak akan ditanya lagi oleh Allah itu gitu ya. Begitu dihidupkan, dimunculkan dan dihidupkan nanti di akhirat, mereka itu langsung dikumpulkan dan digiring ke neraka, tidak menghadapi proses pengadilan tanpa hisab. Nah, mereka ini dengan ayat ini ya, Abu Hurairah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, ya, Abu Hurairah dan juga banyak ulama yang menyimpulkan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh atau yang terbaik di antara yang terbaik, nah yang terbaik di antara kelompok yang terbaik yaitu sebutannya al-abror. Di dalam Al-Quran juga ada al-abror. Al-abror itu jamak dari al-barru. Al-barru itu adalah orang yang amalnya itu al-birru. Ya itulah persisnya. Al-abror itu dimana amal soleh itu sudah menjadi kebiasaan. Amal soleh itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi pola dan bentuk hidupnya. Itu al-abrornya, pola dan bentuk hidupnya itu amal soleh. Pokoknya yang sehari-harinya itu amal soleh, disebutnya sudah menjadi akhlak. Amalnya al-birru, orangnya al-barru, jamannya al-abror. Nah, Abu Hurairah dan banyak ulama menyimpulkan bahwa manusia yang masuk ke dalam kelompok al-abror itu bahkan lebih baik dari malaikat. Padahal malaikat itu tidak ada satupun dari mereka yang pernah melanggar meskipun hanya satu kali, sekecil apapun. Malaikat itu makhluk yang total gitu ya, seluruh hidupnya mereka itu hanya taat kepada Allah. Nah, malaikat yang demikian pun kalah oleh manusia yang sampai kepada tahapan al-abror. Karena ayat ini kan mereka itu sebaik-baik makhluk. Ya, al-abror itu sebaik-baik makhluk. Nah, ayat berikutnya ini ayat yang terakhir ya. Jazaohum
inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Di ayat yang barusan yang tadi yaitu innallazina amanu wa amilu solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh itu mereka adalah sebaik-baik makhluk, bukan sebaik-baik manusia. Sebaik-baik al-bariyah teh ciptaan Allah, bahasa Arab nama makhluk diciptakan teh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sebaik-baik makhluk. Nah, ayat ini yang terakhir, jazauhum inda rabbihim, balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka, waradu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Zalika, yang demikian itu, liman khosya rabbah, bagi orang yang takut kepada Allah. Itulah terjemah harfiahnya ya. Nah, sekarang penjelasannya. Jazauhum ya, balasan mereka, balasan bagi mereka pada hari kiamat. Ini yang dimaksud balasan bagi mereka di ayat ini adalah balasan bagi mereka pada hari kiamat. Kalau balasan dari Allah ya, balasan dari Allah itu bukan hanya pada hari kiamat. Baik untuk amal soleh ataupun perbuatan dosa, Allah memberi balasannya itu sejak di dunia. Contoh yang nyata kan kaum-kaum terdahulu yang diazab oleh Allah itu kenapa? Kaum Nabi Nuh kan diazab dengan banjir besar. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, Fir'aun itu diazab oleh Allah sejak di dunia. Kenapa Allah mengazab mereka? Allah mengazab mereka itu karena dosa mereka. Artinya itu balasan dari Allah untuk dosa mereka. Dan ini berlaku bagi seluruh manusia sejak dulu. Artinya sejak manusia generasi pertama lah sampai generasi manusia terakhirnya umat Rasulullah SAW, sama saja masalahnya. Semua amal pasti ada balasannya. Dan balasan dari Allah itu sejak di dunia, di alam kubur, di alam barzakh, dan terakhir balasannya itu berupa surga atau neraka. Itu yang terakhir, itu surga atau neraka. Nah, yang di sini yang dimaksud oleh ayat ini yang jazauhum inda rabbihim, balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka, yang diterangkan oleh ayat ini adalah balasan terakhir di tahapan terakhir tadi. Karena manusia itu kan mengalami tahapan hidup di dunia, setelah itu alam kubur, alam barzakh, alam kubur, kemudian setelah kiamat di alam mahsyar. Karena di alam mahsyar itu juga satu tahapan hidup yang di sana lama. Yang paling sebentar itu di dunia justru. Tahapan hidup manusia yang paling sebentar di dunia. Kalau ini pernah juga ya, kalau nggak salah saya ungkap masalah ini. Kalau Nabi Musa alaihi salam umurnya itu 450 tahun di dunianya ya, 450 tahun.
Kalau Fir'aun berapa? Anggaplah sekitar itu juga ya, atau lebih mungkin 500 tahun lah. Nabi Nuh di dunia, umur di dunia 950 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun. Kalau dulu panjang umurnya. Kalau umat Rasulullah cuma 1000 bulan. Nah, Nabi Musa atau Fir'aun lah gitunya. Fir'aun hidupnya sekitar 500 tahun lah anggapnya, karena waktu Nabi Musa bayi, Fir'aun sudah jadi penguasa. Waktu Nabi Musa bayi yang dihanyutkan oleh ibunya gitu kan, diambil oleh istrinya Fir'aun, lalu dirawat di istana oleh Fir'aun. Ya Fir'aun anggaplah. Tapi meninggalnya kan lebih dulu Fir'aun kan. Mati tenggelam. Nabi Musa masih lama kisahnya. Nabi Musa dari kejadian itu Nabi Musa masih panjang perjalanan hidupnya. Anggaplah sama, bisa 400 tahun 500 tahun sekitar itunya. Fir'aun hidup di dunianya berumur 400 sampai 500 tahun. Di alam kuburnya sampai hari ini sudah berapa lama? Fir'aun di alam kubur sejak dia mati ditenggelamkan oleh Allah sampai hari ini sudah berapa lama? Dari hari ini ke zaman Rasulullah SAW saja kan 15 abad kan, 1500 tahun. Mundur lagi ke zaman Nabi Isa tambah 600 tahun. Mundur lagi ke zaman Nabi siapa baru zaman Nabi Musa. Nabi Musa lah termasuknya. Fir'aun di alam kuburnya sudah berapa lama? Ribuan tahun berarti. Padahal di dunianya 400 tahun. Nanti di alam barzakh berapa lama hidup di alam barzakh? Sebelum yang terakhirnya, terakhir itu kan surga atau neraka. Begitu dihidupkan di akhirat nanti kan dikumpulkan dulu di satu tempat yang namanya mahsyar. Bukan tempat sih, mahsyar lah gitunya. Ternyata di alam mahsyar itu satu hari di sana di alam mahsyar sama dengan 50.000 tahun kita di dunia. Di alam mahsyar ya. Setelah habis masa hidup di alam mahsyar, barulah menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim untuk menghadapi pengadilan, untuk menghadapi hisaban. Hasilnya ya ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Nah, dari semua tahapan hidup, nah yang dimaksud ini balasan di sini, jazaohum inda rabbihim, balasan bagi mereka dari sisi Tuhan mereka. Ini balasan yang terakhir nih berarti, yaitu surga. Adapun balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, balasannya sudah Allah berikan sama kepada semua orang ketika di dunia, di alam kubur. Kalau Fir'aun sejak dia masuk alam kubur, alam barzakh, alam kubur, sampai hari ini Fir'aun itu sedang apa? Ya, Fir'aun sejak dimasukkan ke alam kubur sampai hari ini dia sedang apa sih di sana? Disiksa. Kenapa disiksa? Balasan dari amalnya. Nanti di mahsyar bagaimana? Disiksa lagi di mahsyar. Di mahsyar itu ada azab, ada nikmat sama. Dia kafir, dia tidak akan menghadapi proses pengadilan, tapi hidup di mahsyarnya sama dengan yang lain. Lama di mahsyar tuh, satu hari di mahsyar sama dengan 50.000 tahun kita di bumi. Entah di mahsyar itu berapa lama, seminggu gitu, atau seminggu tebaran kali 50.000 berarti. Bagi orang-orang kafir tidak akan menghadapi proses pengadilan. Dari mahsyar itu langsung digiring oleh malaikat, itu digiring, diseret, dipaksa gitunya menuju jurang neraka dan dilemparkan ke sana. Nah, ini yang dimaksud balasan dari Allah bagi mereka di ayat ini adalah balasan
yang terakhir bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka abadi, kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Dan balasan ini yaitu balasan bagi iman dan amal mereka, karena memang itulah yang dibalas oleh Allah. Makanya yang kalau beriman ada balasan dari Allah enggak untuk imannya? Kan dua, beriman dan beramal soleh, dua-duanya oleh Allah diberi pahala. Keimanannya diberi pahala, amal solehnya juga diberi pahala. Hanya sebetulnya sangat erat kaitannya antara amal soleh dengan keimanan dalam hal pahala. Yang saya katakan, yang dimaksud itu adalah seperti ini. Kalau Rasulullah SAW dan para sahabat itu selalu sholat berjamaah, tidak akan ada satupun sahabat yang sengaja tidak berjamaah, itu nggak akan ada. Karena Rasulullah mengancam kalau ada sengaja, kalau ada yang sengaja tidak berjamaah, Rasulullah akan mengancam akan membakarnya dengan rumahnya sekaligus. Bukan hanya membakar rumahnya. Kalau ada sahabat yang sengaja tidak berjamaah, Rasulullah mengancam, aku akan diam-diam membakar rumahnya dengan orangnya, berarti di dalamnya sekaligus. Makanya sahabat tuh tidak ada sahabat yang sengaja tidak berjamaah. Setiap kali mereka Rasulullah SAW dan para sahabat sholat berjamaah, pahala yang didapat oleh Rasulullah dan sahabat sama enggak? Pahala yang didapat oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat sama enggak? Beda. Rasulullah SAW menyebutkan, umatku seluruhnya mau sahabat ataupun yang lain, paling hebat sholat mereka itu hanya setengah dari nilai sholat yang sesungguhnya. Kalau Rasulullah SAW apabila mengerjakan sholat selalu nilainya sempurna. Kalau umatnya paling hebat, paling top, hanya setengah dari nilai sholat sesungguhnya. Artinya selain Rasulullah SAW tidak ada yang sholatnya sempurna, pasti ada kekurangan. Itulah mengapa Allah mengadakan sholat sunat, ya, untuk menambah menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib. Yang membedakan apanya? Apa sholat kaifiat maksudnya ya? Apa kaifiat cara pakaian atau apanya gitu? Sholat sahabat apa ada yang beda dengan sholat Rasulullah SAW? Dari kaifiatnya misalnya nggak ada para sahabat yang sholatnya beda. Bahkan ada sahabat yang berani menyatakan, akulah orang yang sholatnya paling mirip persis sholat Rasulullah SAW. Berapa nilainya? Paling setengah, tetap paling besar itu setengah dari nilai sholat. Nah, yang membedakan apanya? Yang membedakan itu adalah kadar keimanan. Para sahabat dengan Rasulullah SAW itu yang tidak akan pernah sama. Amal yang sama dikerjakan oleh dua orang yang kadar imannya beda, pahalanya nggak akan sama. Anggaplah ada satu amal dikerjakan oleh si A yang kadar imannya 2,
dikerjakan juga oleh si B yang kadar amalnya 7, pahalanya nggak akan sama, padahal amalnya sama. Itu yang saya katakan antara iman dan amal soleh itu erat kaitannya. Kadar imannya tinggi, maka amal soleh yang dilakukannya ini berpahala tinggi. Kadar imannya rendah, maka amal soleh yang dilakukannya ini pahalanya pun rendah. Apalagi dibandingkan dengan orang munafik. Saat itu orang munafik juga ada yang ikut sholat, Rasulullah sholat, para sahabat sholat, kaum munafik ikut sholat. Terus yang didapat oleh orang munafik apa? Dari sholatnya, jangankan pahala, berarti beda kan? Setiap amal itu tidak akan sama. Bahkan sholat kita sendiri setiap harinya itu beragam pahalanya, kecuali kalau yang imannya sudah stabil, imannya sudah sempurna, itu yang disebut amal soleh sudah menjadi akhlak. Itu maka kapengan keneh, mikir-mikir keneh, ayah hoream keneh, wah atuh jauh keneh gitu mah, ya fluktuatif lah pahalanya pun. Kadang-kadang imannya sedang naik, pahalanya ikut naik. Imannya turun, bari hoream tetapi ngerjakeun oge. Emang besar kalau bari hoream. Allah memerintah, lalu kita mengerjakannya bari meni hoream tanya meni malas, tetapi dipegawai oge. Cek Allah teh bare dua lah pahalana kita. Beda yang bersemangat, kan Allah juga suka kan. Allah tahu nggak ketika mengerjakannya kita semangat dan kadang-kadang dalam keadaan bersemangat, kemudian dalam keadaan malas tapi jadi juga mengerjakan. Allah tahu nggak? Apa yang apal jeung etana Allah mah? Kan apa Allah mah apal kan, innallaha alimum bizati sudur. Allah itu tahu persis, amat-amat maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Kalau manusia enggak, kalau manusia kan hanya melihat orang itu mengamalkan, kemudian di waktu yang lain mengamalkan, padahal pada satu ketika dia ini mengamalkannya dengan bersemangat, pada kesempatan lain dia mengamalkannya dengan bari hoream. Manusia mana tahu, manusia pokoknya dia mengerjakan. Nah, Allah kan tahu dengan semangat dan malasnya pun Allah tahu. Itu yang sangat eratnya kaitannya antara kadar keimanan, di mana kadar keimanan ini Rasulullah menyebutkan bahwa iman itu kadang naik, kadang turun, kecuali kalau yang sudah bisa mampu menjaga kestabilannya, semacam Abu Bakar gitu, imannya sudah sempurna dan nggak pernah turun. Abu Bakar itu kadar keimannya tidak pernah turun. Umar bin Khattab, itulah orang-orang ya, manusia yang ketika mereka masih hidup saja gitunya sudah dinyatakan mereka masuk surga tanpa hisab. Saya tetap menjaga ya kestabilan iman, acirina mah gampang atuh. Kalau semangat karena ibadah teh kernaik berarti. Aduh rada hoream, nah itu yang harus dijaga, jangan sampai turun. Kalau mau gitu naik saeutik turun loba, atau terus ya buki budun bener gitu mah naik saeutik turun loba, naik saeutik turun loba terus ya buki. Ini kalau naik sedikit turunnya banyak. Nah terus ini naiknya sedikit, kan ini tadi tuh turunnya banyak, naik sedikit turunnya banyak, artinya kan terus makin turun. Nah itu yang harus dijaga, itu jangan sampai demikian. Nah kembali ke sini nih ya. Nah, ini balasan atas balasan surga itu balasan terakhir dari Allah. Dimana balasan di dunia, balasan di alam kubur, balasan di alam mahsyar ya berarti juga sudah diberikan kepada mereka nih ya. Yang disebut di sini adalah balasan terakhir dari Allah, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah balasan itu adalah balasan bagi yang disebutkan balasan atas
iman dan amal soleh mereka. Yang dimana di sini secara ringkasnya Allah menyebutnya di dalam surga tersebut kholidina fiha abadan, mereka kekal abadi selama-lamanya, yaitu makisina fiha ala dawam, tinggal di dalamnya selama-lamanya. Berarti layak rujuna minha, tidak akan keluar lagi dari surga. Sudah masuk surga berarti nggak akan keluar lagi. Pintu gerbang lagi dikunci ku Allah teh, temenan keluar di surga mah. kecuali Allah ini nih. Kecuali ketika diperintah oleh Allah untuk mengambil orang yang dikenalnya dari neraka. Tapi itu pun bukan menghentikan azab yang sedang dijalani di neraka, bukan. Ketika orang yang dikenalnya yang masuk neraka sudah habis masa hukumannya. Sudah habis masa hukumannya, bukan seseorang itu diberi kewenangan untuk menghentikan azab neraka yang sedang dijalani oleh, bukan. Enak aja, emang siapa kita ini punya kewenangan untuk menyelamatkan? Nabi saja nggak bisa, Nabi saja tidak diberi kewenangan. Nah, paling gitunya yaitu untuk mengangkat lah gitunya, mengangkat orang yang dikenalnya yang masuk neraka dan sudah habis masa hukumannya. Bukan kita dianggaplah kalau kita ini di surga lalu oleh Allah diberi kewenangan menyelamatkan siapa yang kita kenal. Enak aja, masa hukuman masih lama lalu kita ambil. Emang malaikatnya cicing di ditu teh, cicing nya malaikat nanti karena ini ada yang mengambil dengan alasan kenal. Mun kitu bapana heula baru disalamatkeun teh atuh, mun kitu mah indungna heula nu disalamatkeun teh, anakna heula beureun dan adina heula lanceukna heula. Tadi beri kewenangan untuk menolong itu maksudnya mengambil jasadnya, karena orang yang tidak akan mati di neraka itu hanya orang kafir yang abadi di sana, nggak akan mati sampai kapanpun di neraka. Kalau orang Islam begitu habis masa hukumannya maka mati di dalam neraka. Dua kali mati disebutnya. Di dunia sekali, di neraka sekali. Nah, ketika mati di neraka itu jasadnya tergolek, sudah menjadi arang, datutung di neraka teh. Nah, Allah memerintahkan kepada orang yang mengenalnya untuk itu ambil jasadnya, kasihan. Diambillah itu jasadnya lalu dimasukkan ke dalam sungai tempat bersuci. Kakara di emratan gitu sebentar kucai etama gitu, jasadnya sudah jadi arang gitu, diletakkan tergolek caiannya di kitu tah, nah, jol bentar gitu. Begitu bentar jol ngajelang dah yang bersih. Bukan artinya halah apalagi, karena ada nih ya, ada yang seperti ini. Ya, seorang ustadz lah yang mengatakan nanti akan saya cari kalian. Emang yang selain dirinya itu dipastikan masuk neraka itu, nanti akan saya cari kalian dan akan saya selamatkan dari neraka. Oh, dia ini jadi juru selamat apa? Jadi juru selamat, kalem, nanti asal kenal saja sama saya, nanti akan saya selamatkan. Bawa manehna nu ka neraka mah, nu ngadengekeun nu ka surga mah. Dan bukannya seperti itunya yang ada hadisnya gitu, seseorang itu bisa menyelamatkan, menolong sahabatnya, gitulah itunya.
Menolong, yang dimaksud itu bukan menghentikannya atau menghalangi sampai tidak jadi masuk neraka, nggak bisa. Yang dimaksud oleh hadis tadi adalah itu orang yang sudah habis masa hukumannya di neraka akan mati. Kalau yang tidak akan mati sampai selama-lamanya di neraka itu hanya orang kafir. Nah, setelah mati Allah akan memerintahkan kepada penghuni surga yang mengenalnya itu ambil jasadnya. Surga mah digerbang, surga mah gerbang lagi digemok atuh. ini tidak akan keluar lagi dari surga. Tidak akan pindah lagi. Itulah tempat hidup terakhirnya. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, tempat hidup terakhirnya itu adalah di surga. Tidak akan keluar lagi dari sana, tidak akan berpindah lagi dari sana, tidak akan mati lagi di sana. Mereka semuanya kekal abadi di dalam kenikmatan, hanya kenikmatan, hanya bersenang-senang, hanya kebahagiaan yang didapatkan, yang dirasakan oleh penghuni surga sampai abadi selama-lamanya. Ya, mustamiruna fi lazatiha ilal abadi. Mereka terus menerus tanpa terputus itunya berada di dalam kenikmatan di surga sampai abadi. La nihayata lina imihim. Tidak akan ada ujung, tidak akan ada akhir, tidak akan berhenti berakhir. Ya, kenikmatan di surga itu tidak terus menerus berkesinambungan dan tidak akan berakhir. Nah, kemudian kata-kata berikutnya ya. Nah, sekali lagi yang barusan, jazaohum inda rabbihim jannat. Ini balasan terakhir. Karena balasan dari Allah untuk setiap amal itu Allah berlakukan sejak kehidupan dunia. Di dunia pun ya, semua amal itu sudah diberi balasannya. Kalau secara umum ayat ininya yang Allah Allah menerangkan di dalam ayat ini, wa allaisa lil insani illa masa'a. Tidak ada apapun yang didapatkan oleh seseorang kecuali itu karena amalnya sendiri. Allah tidak menyebut itu surga neraka. Allah menyebut itu umumnya, tidak ada yang didapatkan seseorang itu kecuali dari amalnya sendiri. Hanya kita saja yang bodoh. Bodoh dalam arti begini, apabila kita mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, menyedihkan, menyakitkan, ini balasan dari amal yang mana? Ini balasan dari amal yang mana gitu ya? Yang mana kita tahu, pokoknya pasti karena amal kita sendiri. Artinya ada yang bisa kita pahami bahwa ugal-ugalan terus celaka, eta mah tina ugal-ugalan, ke pasti nage apal kita nya celaka, ugal-ugalan mah pasti balasan teh. Kalau terjadi celaka, kalau naik kendaraan ugal-ugalan selamatnya di dunia mah dan ugal-ugalan mah ada dosa. Kayak balasan mah bukan dengan celaka saat ugal-ugalan. Celakanya dengan bentuk lain, di waktu yang lain, balasan dari dosa tersebut sejak di dunia juga sudah diberikan. Nyawa alaisa lil insani illa masa'a. Tidak ada yang didapatkan oleh siapapun kecuali itu dari usaha atau amalnya sendiri. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada mereka. Allah meridhoi mereka itu karena nah ini mereka beriman itu artinya mereka menerima
agama Islam yang di dalamnya kan banyak aturan dan ketentuan dari Allah. Nah, sholat itu kan ketentuan dari Allah, diterima oleh orang yang beriman, yang mempercayai hal tersebut. Mereka menerima agama Islam, mereka menerima segala aturan, ketentuan, ketetapan dari Allah. Ini yang membuat Allah ridho kepada mereka. Karena mereka menerima gitu ya, mereka menerima agama Islam, di mana di dalam agama Islam ini kan banyak syariat disebutnya, ketentuan, ketetapan, aturan. Mereka menerima dan menaatinya, itu yang membuat Allah ridho kepada mereka. Ya, Allah ridho kepada mereka karena mereka menerima dan menaatinya. Kalau ini misalnya ada yang menerima tapi tidak menaatinya, ada yang menerima tapi malas menaatinya, ada, beragam lah. Kalau yang tidak menerima pasti tidak menaatinya, itulah yang disebut kafirnya. Itulah yang disebut kafir. Allah pasti murka, bukan ridho kepada mereka. Nah, Allah ridho kepada mereka itu karena menerima agama Islam yang di dalamnya banyak syariat atau aturan, ketentuan, ketetapan yang bahkan manusianya sendiri tidak paham mengapa Allah menetapkan demikian, mengapa seperti ini, mengapa begitu. Yang namanya beriman itu jangan banyak bertanya, ini Allah yang menetapkan, mau percaya nggak, mau menaatinya nggak. Karena kalau harus mengerti dulu mengapa begini, mengapa begitu, baru mau menerima dan menaatinya. Kalau sudah memahaminya, emang punya kemampuan sehebat apa untuk memahami ketetapan Allah? Contohnya kan gampang contohnya ini yang kecil saja, usah yang besar. Mengapa Allah menetapkan kalau masuk jamban kaki kiri dulu? Silahkan, mau di pikiran rek nepi ke mana? Ke harti itu. Kalau keluar yang kanan dulu. Kalau memakai baju, memakai pakaian, bukan hanya bajunya, memakai pakaian, dahulukan yang kanan. Kalau membuka, dahulukan yang kiri. Coba mau disebut ke harti itu. Kalau kita melihat ternyata ada orang yang yang ketika memakai yang kiri dulu, membuka yang kanan dulu, enggak ada bedanya, sama aja. Masalahnya beriman itu mau percaya nggak kalau Allah sudah menetapkan demikian. Nah, Allah ridho kepada mereka itu karena mereka mau menerima. Menerima agama Islam itu berarti kan menerima segala ajaran, aturan, ketetapan, ketentuan yang ada di dalamnya tanpa mempertanyakan sekecil apapun. Kalau Allah menetapkan demikian, saya terima dan saya taati. Itu kan yang diinginkan oleh Allah justru demikian, yaitu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Nah, inilah Allah ridho kepada mereka itu karena mereka demikian. Ya, Allah ridho kepada mereka karena mereka menerima dan menaatinya. Menaati tadi kan yang sejak awal disebutkan yang beriman dan beramal soleh. Yang diimaninya apa? Yang diimaninya itu adalah agama Islam yang Allah turunkan melalui Rasulullah. Yang diimaninya itu adalah agama Islam yang diturunkan melalui Rasulullah. Adapun rukunnya gitu, pondasinya dari yang namanya beriman itu adalah mengimani yang 6 perkara. Itu rukunnya, itu pondasinya. Waradu anhu. Nah, kemudian kata berikutnya, dan mereka pun ridho kepada Allah. Nyok atuh ridho di beres surga masahan nolak. Waradu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Pastilah
Mereka ridho dengan balasan, kenikmatan, keistimewaan, keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada mereka. Itu yang mereka ridho, itu ridho atas segala kenikmatan, balasan, kenikmatan, keutamaan, keistimewaan yang besar bagi mereka. Sehingga orang yang di dalam surga itu tidak akan ada yang merasa kurang, itu nggak akan ada. Itu yang semuanya ridho. Bahkan orang terakhir, tadi orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka, yaitu orang yang hanya ini saja nih yang menyelamatkannya sehingga tidak abadi. Orang yang hanya memiliki iman sebesar debu, selain itu dia nggak punya lagi amal soleh, kosong, amal soleh nggak ada. Yang dia miliki hanya iman sebesar debu di dalam hatinya. Ini hanya itu saja yang menyebabkannya, yang menyelamatkannya sehingga tidak abadi di neraka. Karena kalau orang kafir kan nggak ada iman sama sekali. Orang ini setelah habis masa hukumannya, kan ini terakhir dikeluarkan dari dalam neraka, berarti kan dihukum dulu kan di neraka. Dan ini orang yang paling lama di neraka, orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka, yaitu orang yang hanya punya iman sebesar debu. Kemudian dimasukkan ke dalam surga, surganya yang paling rendah, surganya yang paling jelek, itu dalam tanda kutip lahnya, surganya yang paling jelek, yang paling rendah. Seperti apa surganya? Luasnya 10 kali luasnya dunia. Itu yang paling bagi orang terakhir itu seperti itu. Kapling apalah bahasanya, kapling surganya, luas surganya itu bagi orang yang tersebut 10 kali luasnya dunia. Kemudian istana, bukan rumah, apalagi gubuk. Tuh, rumah istananya 10 kali lipat lebih megah, lebih indah dari istana terindah termegah di dunia, istananya Nabi Sulaiman mungkinnya. Karena kan gak akan ada lagi yang semegah, seindah, sehebat istana Nabi Sulaiman. Nah, 10 kali lipat bagi orang yang terakhir hanya punya iman sebesar debu. Makanya ini balasan dari Allah tak terkira, tak terbayangkan gitu. Karena memang ada hadis-hadisnya yang menyebutkan, Rasulullah menerangkan bahwa surga itu tidak ada mata yang pernah melihatnya, tidak ada telinga yang pernah mendengarnya, tidak ada juga pikiran yang mampu menjangkaunya. Sehebat apapun kemampuan manusia membayangkan, menggambarkan surga itu nikmat begini, itu cek Allah teh itu dah jelema mah sakit itu kabisa na cenah jadi sakit nu kagambarna ge. Kalau yang sesungguhnya kudu ka ditu moal bisa diterangkeun ayeuna kudu ka ditu berarti. Ya, mereka ridho kepadanya, yaitu ridho terhadap tadi balasan, kenikmatan, keutamaan, keistimewaan yang besar, yang tak terhingga bahkan gitu, yaitu berupa surga yang tadinya. Gambaran gitulah, surga yang paling rendah saja seperti itu bagian yang Allah berikan kepada orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka, karena hanya itu yang dimilikinya, yaitu iman sebesar debu. Boro-boro sholat, boro-boro amal soleh mah nol, pokoknya hanya ini saja. Ini yang menyelamatkannya sehingga dia tidak abadi di neraka. Ada iman sebesar debu di dalam hatinya. Ternyata di surganya 10 kali
luasnya dunia tinggal dikumahakeun tah meureun rek dipelakan naon gede ditu maculan ge hoream dipelakan naonnya teu barina gede ditu moal geus lain waktuna melak hayang mah tinggal niat asal terlintas dalam pikiran diwujudkan oleh Allah. Nyata we pan moal kagambar ti ayeuna loga-loga teuing ngeuring krek kumaha di ditu teuing teh nyaho istana 10 kali indahnya lebih luas, lebih megah, lebih besar, lebih indah dari dunia. Emang rek keusian kabeh gitu teuing mangke we di ditu matakna ulah digambarkeun ti ayeuna geus pokona mending ka ditu lah ulah teu ka ditu deui. Nah dan mereka ridho itu ya atas apa namanya Allah telah mewujudkan gitunya. Allah telah mewujudkan apa yang sebelumnya tidak pernah digambarkan tapi tidak pernah benar-benar tergambar gitu kan. Apa yang dilihat tapi sebetulnya tidak pernah betul-betul terlihat. Jadi surga itu disebutnya harus terlihat sejak sekarang. Surga itu harus sudah terdengar dari sekarang. Terlihatnya bagaimana? Bukan dengan mata lahir karena surganya gaib. Dengan mata batin berarti dengan iman surga itu akan nampak, akan terlihat. Kalau dulu para sahabat begitu bersemangat ingin surga, mereka diantaranya menyebutkan, ada yang menyebutkan surga itu aroma surga sudah tercium sejak sekarang, sehingga mereka bersemangat gitunya untuk meraihnya. Mereka mengatakan demikian diantaranya, aku sudah mencium aroma surga. Artinya aku sudah melihat surga, yaitu dengan keimanan mereka berdasarkan apa yang diterangkan oleh Al-Quran, oleh hadis. Surga itu begini, terlihat itu oleh keimanan mereka, mata batin mereka. Kan Allah banyak menyebut bahwa mereka itu buta, mereka tuli. Buta apanya? Orang kafir itu bangun tidur juga matanya langsung melihat. Yang buta itu kan mata batinnya, tidak pernah bisa melihat surga dan neraka. Nah, orang kafir kan sampai hari ini matanya tidak buta kan, tapi Allah menyebut sumun bukmun umyun ya gitu, buta bisu tuli. Apanya kan bukan bagian lahir ya, bagian batinnya. Nah sampai di situ ya. Nah kemudian zalika liman khosya robbah, yang demikian itu bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Wajib takut kepada Allah itu berarti ini balasannya. Kalau di dalam diri kita ada rasa takut, ini balasannya. Itu ayatnya juga jelas, zalika liman khosya robbah, itu bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Ya tentu kan takut itu harus dengan mana buktinya kalau takut kepada Allah. Kalau mengatakan takut kepada Allah, iya ketika Allah memerintah tapi berani tidak melakukan. Ketika Allah melarang malah dikerjakan. Apa benar takut kepada Allah? Kan sama tadi, iman juga harus dengan pembuktian, yaitu dengan amal soleh. Kalau hanya mengaku beriman mau dianggap ke Allah gimana buktinya? Ini juga sama, takut kepada Allah itu tentu dengan buktinya, yaitu amal saja tetap. Terutama orang yang takut kepada Allah itu sangat terlihat hidupnya, amalnya berhati-hati karena takut salah. Hidupnya, amalnya itu berhati-hati karena takut salah. Karena takut apa? Kalau salah pasti dihukum oleh Allah. Nggak ada kesalahan yang tidak dihukum. Setiap kesalahan itu pasti ada balasannya. Sebagaimana kan setiap amal soleh sekecil apapun pasti ada balasannya, sehingga sangat dihindari gitu ya, takut salah di dalam beramal.
Nah, itu ciri orang yang takut kepada Allah. Dan mereka ketika beribadah itu ihsan teh, seolah-olah mereka melihat Allah sedang menyaksikannya beribadah, sehingga serius, pasti kalau diperhatikan oleh yang memerintah pasti serius. Nah, artinya nih orang-orang yang khosyah robah, yang takut kepada Allah itu adalah orang yang bersungguh-sungguh serius ketika beribadah, seolah-olah ketika beribadah, ketika melakukan amal solehnya itu dia melihat Allah sedang memperhatikannya. Kan memang demikian kan yang disebut ihsan. Ihsan itu adalah kamu beramal soleh seolah-olah kamu melihat Allah sedang menyaksikan kamu. Artinya kalaupun kamu tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu pasti melihat kamu. Eta orang yang takut kepada Allah pantas balasannya seperti ini, zalika liman khosya robbah, itu bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Tosa berarti beres tanya surat Al-Bayyinah ya, sudah tamatnya surat Al-Bayyinah. Berarti nanti sesuai urutan mundurnya yang kita kaji surat-surat yang pendek ini sesuai urutan mundur, nanti berarti surat Al-Qadar tak iya Lailatul Qadar teh di dieu ya pembahasanana. Lailatul Qadar teh engke si Lailatul Qadar mah ayana bulan Ramadan. Tapi kan ada perintahnya cari raih Lailatul Qadar. Bagaimana sih caranya? Nyongke we bulan Ramadan didadak moal kabagean. Moal kabagean anu ngadadak soleh mah. Lailatul Qadarnya pasti ada setiap bulan, tapi kalau itu didadak lah gitunya. Bulan Ramadan kakara we gitu teh. Bicara soal Lailatul Qadar, beramal untuk meraih Lailatul Qadar, gak akan kebagian. Yang kewe eta mah lah, udah panjang pembahasan kita. Al-Qadarnya judulnya tentang Lailatul Qadar diantaranya.